Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai mata-mata Korea Selatan dengan codename Black Venus yang ditugaskan untuk mencari tahu perkembangan teknologi nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong-il. Cerita perjuangan Black Venus menjadi mata-mata di Korea Utara ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul The Spy Gone North yang dirilis pada tahun 2018. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari terdengarnya kabar bahwa Korea Utara tengah mengembangkan teknologi nuklir. Masih tegangnya hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan setelah Perang Dunia II usai, membuat Badan Intelijen Korea Selatan bermaksud mengirimkan mata-mata untuk memastikan mengenai nuklir Korea Utara. Pada tahun 1992, Pak Choi, anggota Badan Intelijen Korea Selatan, menawarkan seorang mantan tentara bernama Pak Suk-yong untuk melakukan tugas tersebut. Suk-yong pun menerima tugas khusus itu, karena katanya hanya dengan menghentikan pengembangan nuklir itulah Korea Selatan bisa selamat. Sejak saat itu, dia mulai merubah kebiasaan hidupnya untuk menghilangkan jejak identitas mantan tentara. Dia mabuk setiap hari dan keluar masuk tempat judi. Dia juga memakai alasan ingin memulai bisnis untuk meminjam uang dari kawan lamanya. Selanjutnya, dia mencari tahu pengembangan nuklir Korea Utara melalui seorang fisikawan nuklir dari Korea Selatan bernama Profesor Kim Jang-hyuk. Untuk mendekati Profesor Kim, dia dan Badan Intelijen memanfaatkan seseorang bernama Hwang Byung-chul yang merupakan murid dari si profesor. Suk-yong menjalin pertemanan dengan Byung-chul. Setelah itu, Badan Intelijen berpura-pura menangkap Suk-yong sebagai mata-mata Korea Utara dan menganggap Byung-chul juga terlibat. Karena takut dengan hukuman atas tuduhan melanggar hukum keamanan negara, Byung-chul pun mau membantu menjadi umpan agar Pak Choi bisa bertemu dengan Profesor Kim. Mereka membuat konferensi nasional dan mengundang Profesor Kim sebagai pengisi. Setelah Profesor Kim masuk ke ruang tunggu, Pak Choi memerintahkan anak buahnya untuk membawa semua orang keluar dari tempat acara setelah sirine tanda bahaya dinyalakan. 학술회하기 전에 중요한 분 한 명 소개시켜드립니다. 청소 준비 완료. 창문 닫겠습니다. Saat diinterogasi, awalnya Profesor Kim tidak mengaku dirinya mengetahui tentang nuklir Korea Utara. Dia berkata, dia hanya fisikawan nuklir yang bekerja di Universitas Teknologi China. Pak Choi pun berkata, tidak mungkin Profesor Kim tidak tahu apa-apa. Sebab dalam setahun diketahui Profesor pergi ke Pyongyang, Korea Utara sebanyak 26 kali. Pak Choi kemudian menawarkan uang sebanyak 1 miliar, serta jaminan anak Profesor Kim masuk ke universitas terbaik jika mau memberikan semua informasi tentang pengembangan nuklir Korea Utara. Profesor Kim pun menyetujui tawaran tersebut. Dia kemudian memberitahu bahwa pengembangan nuklir Korea Utara dimulai sejak pengembangan Eropa Timur pada tahun 1989. Letak reaktor nuklir berada di perbatasan bagian utara dengan China. Pengembangan nuklirnya sendiri dilakukan oleh para profesor di Institut Teknologi Kim Il-sung dan sudah berlangsung 4 tahun. Jadi, Korea Utara bukan lagi sedang mengembangkan nuklir, tetapi sudah memilikinya. Hanya pemimpin Korea Utara yang mengetahui apakah nuklir tersebut akan digunakan sebagai sumber energi atau menjadi senjata pemusnah massal. Informasi tersebut tentu membuat Pak Choi dan Suk-yong semakin resah. Selanjutnya, Suk-yong ditugaskan untuk menyelidiki para petinggi Korea Utara. Untuk itu, dia perlu pergi ke Beijing. Di sana dia harus menarik perhatian Direktur Komite Ekonomi Luar Negeri Korea Utara. Katanya, Direkturi sangat berpengaruh di Korea Utara. Jika berhasil mendekatinya, mungkin saja Suk-yong bisa bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Untuk menarik perhatian Direkturi, Suk-yong harus berpura-pura menjadi pebisnis sukses. Pak Choi pun memberikan banyak uang untuk Suk-yong gunakan membangun image-nya. Hanya 3 orang yang mengetahui identitas asli Suk-yong, yaitu Pak Choi, Kepala Badan Intelijen dan juga Presiden Korea Selatan. Pada Maret 1995, Suk-yong sudah berada di Beijing. Dia mempelajari semua gerak-gerik, tingkah laku dan gaya bicara seorang pebisnis. Dia juga mendekati seorang bernama Kiyohara yang memiliki koneksi dengan Direkturi untuk mencarikan bisnis untuknya.
Hari itu, Kiyohara menawarkan bisnis mainan anak. Tidak puas dengan itu, Sukyong marah. Dia ingin bisnis yang lebih besar seperti impor mobil atau rokok. Di perjalanan menuju hotel, Sukyong sadar dirinya sedang dibuntuti. Di hotel pun terlihat banyak orang sedang mengawasinya. Kamarnya juga ternyata sudah digeledah dan dipasang alat penyadap. Sukyong bisa mengetahui hal itu karena dia sengaja menaruh beberapa helai rambut di beberapa tempat dan posisinya sudah berubah semua. Sudah 6 bulan lamanya dia mendekati Kiyohara dan akhirnya dia berhasil menarik perhatian pihak Korea Utara. Untuk semakin menarik perhatian, Sukyong mengusik bisnis Komite Ekonomi Luar Negeri Korea Utara. Dia melaporkan produk palsu atas nama Korea Utara kepada media Korea Selatan. Selama ini, Korea Utara telah menjual produk China yang diberi label produk Korea Utara, kemudian dijual ke Korea Selatan. Akibat produk palsu tersebut, pihak Korea Utara dituntut ganti rugi sebesar 2,5 miliar. Jung Mo-taek dari Kementerian Pertahanan Korea Utara kemudian ditugaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun mereka hanya memiliki dana simpanan 1 miliar. Sehingga Mo-taek perlu bekerja sama dengan direktori untuk mencari tambahan 1,5 miliar. Sukyong yang sedang bersantai tiba-tiba mendapat telepon dari direktori yang mengatakan ingin bertemu dengannya. Sukyong pun langsung bersiap pergi. Direktori sengaja membuat Sukyong berputar-putar mencari tempat pertemuan yang dimaksud untuk memastikan tidak ada orang yang mengikuti. 시장을 지나 반대편 출구로 나오시죠. 오른쪽으로 이동해서 모퉁이로 돌면 Ketika akhirnya mereka bertemu, Sukyong memperkenalkan diri sebagai pebisnis dari Seoul. Tanpa basa-basi, direktori langsung bertanya apakah Sukyong bisa membantu memberikan pinjaman uang. Sukyong tentu saja menjawab bersedia membantu. Selanjutnya, karena direktori masih belum percaya pada Sukyong yang merupakan mantan anggota militer nasional, dia kemudian meminta Sukyong memberitahu informasi Badan Intelijen Korea Selatan. Direktori berkata, hal itu dilakukan agar para petinggi bisa percaya pada Sukyong. Setelah pertemuan itu, Sukyong melaporkan pada Pak Choi bahwa direktori bukanlah orang yang mudah dikelabui. Pak Choi kemudian memberikan sebuah berkas untuk diberikan kepada direktori. Katanya, informasi tersebut bukanlah informasi negara yang vital. Dia juga memberikan jam Rolex palsu. Pak Choi harap Sukyong berhasil meyakinkan direktori menggunakan dua benda tersebut. Sukyong harus bisa membangun bisnis yang bisa masuk ke Korea Selatan dan mendapat akses ke area yang dekat dengan proyek nuklir. Sukyong kemudian pergi menemui direktori dan Mo-taek membawakan uang 2,5 miliar untuk membantu membayar ganti rugi dan 100 juta untuk menyuap para polisi. Tak lupa, dia juga menyerahkan dokumen rahasia negara yang sebelumnya diminta oleh direktori. Mo-taek tak terlalu puas dengan informasi tentang anggota parlemen Korea Selatan yang berselingkuh. Dia ingin Sukyong setidaknya membawakan informasi tentang militer Korea Selatan. Sukyong kemudian berkata, dia sudah lama keluar dari militer, jadi dia tidak bisa mendapatkan informasi seperti itu. Mo-taek lalu memberi saran, untuk mendapatkan banyak uang, Sukyong tidak perlu berbisnis di Korea Utara. Cukup berikan informasi rahasia negara saja padanya. Dia akan membayar 3 miliar untuk setiap rahasia besar. Mendengar hal itu, Sukyong berpura-pura kesal, kemudian pergi membawa kembali uangnya 2,6 miliar yang tadi dia berikan. 앞으로 박 선생이 하시는 모든 사업 쉽지 않을 거라는 말씀드립니다. 하여튼 조선 것들은 안 된다니까. Sesaat setelah keluar dari ruangan, Sukyong ditelepon oleh direktori yang mengajaknya makan bersama. Artinya, Sukyong berhasil membuat direktori mau melanjutkan pembahasan kesepakatan mereka. Malam itu, Sukyong pun datang ke pertemuan. Mereka sudah bertemu beberapa kali, namun Sukyong masih saja diperiksa dengan ketat oleh anak buah Mo-taek. Sampai di sini, terlihat sekali Mo-taek masih tak mempercayai Sukyong. Karena terus dicurigai, Sukyong kesal dan marah-marah kepada Mo-taek. Dia sama sekali tak peduli dengan Mo-taek yang saat itu sudah bersiap menembak kepala Sukyong. Direktori pun menghentikan keributan tersebut. Dia mengingatkan agar Mo-taek tidak melawan perintah petinggi. Apalagi mereka memang sedang membutuhkan uang dari Sukyong.
Setelah itu, Suk-yong izin ke toilet untuk mendinginkan kepala. Di dalam toilet, dia diam-diam memasang alat perekam di kaos kakinya. Dari toilet, dia kemudian pergi ke tempat penitipan barang untuk mengambil jam Rolex yang akan dihadiahkan kepada Direkturi, Motaek, dan Wakil Direktur Kim. Namun lagi-lagi anak buah Motaek menggeledahnya. Hampir saja alat perekamnya ketahuan jika saja Direkturi tidak datang menghentikan penggeledahan setelah mendengar suara kemarahan Suk-yong. 롤락스. Sekali lagi, Direkturi menegur Motaek agar memperlakukan Suk-yong dengan baik seperti perintah para petinggi. Setelah itu, pembicaraan pun hanya dilanjutkan oleh Direkturi dan Suk-yong. Direkturi meminta Suk-yong memikirkan baik-baik bisnis jangka panjang yang akan dilakukan karena impor mobil dan rokok ataupun tambang tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, Direkturi meminta bantuan Suk-yong untuk menjualkan barang antik dari dinasti Goryeo ke Korea Selatan. Ketika Suk-yong pergi untuk menjualnya, ternyata barang itu palsu, sehingga tidak mendapatkan harga yang tidak terlalu tinggi. Pak Choi mengira itu adalah bagian dari tes yang dilakukan oleh Direkturi. Sudah jadi rahasia umum keluarga Kim Jong-il sering menjual barang antik sebagai dana rahasia. Mengenai bisnis yang bisa masuk ke Korea Utara, Suk-yong memberitahu bahwa mereka bisa melakukan bisnis periklanan. Pak Choi kemudian memerintahkan untuk mencari tim produksi yang layak, sebab rencana bisnis akan direview langsung oleh Kim Jong-il. Suk-yong kemudian bertemu dengan Han Chang-jo, seseorang yang sudah berbisnis periklanan selama 15 tahun terakhir. Dari informasi yang dia dapat, Chang-jo sangat ingin syuting di Korea Utara. Suk-yong pun mendekati Chang-jo hingga akhirnya mereka sepakat bekerja sama untuk memulai bisnis periklanan di Korea Utara. Di saat yang sama, Korea Selatan sedang ramai dengan pemilu. Diperkirakan partai oposisi akan menggeser partai berkuasa. Kepala Badan Intelijen Korea Selatan khawatir jika Kim Dae-jung dari partai oposisi memenangkan pemilu, Badan Intelijen akan bubar. Maka dari itu, dia meminta Pak Choi untuk segera mendapatkan bukti kuat tentang nuklir Korea Utara. Singkat cerita, Suk-yong sudah berada di Beijing untuk memberikan rencana bisnis periklanan yang akan dia lakukan. Dia meyakinkan Direkturi bahwa bisnis itu akan memberikan banyak keuntungan bagi Korea Utara. Direkturi lalu berkata akan memberi kabar setelah dia selesai membicarakan dengan para petinggi. Selanjutnya, Suk-yong memberikan uang hasil penjualan barang antik. Dengan jujur, dia mengatakan kalau dirinya tahu bahwa Direkturi memberikan barang palsu karena dia juga memberikan Rolex palsu. Di perbatasan, tentara Korea Utara melakukan serangan ke wilayah Panmunjom, Korea Selatan. Mendengar berita tentang serangan tersebut, Suk-yong menghubungi Pak Choi. Dia mengatakan bahwa masalah militer bisa merusak hubungan bisnis yang baru akan dilakukan. Pak Choi meminta Suk-yong tidak khawatir dan fokus pada tugasnya saja. Sebenarnya, serangan yang dilakukan Korea Utara itu adalah ulah Pak Choi. Dia ingin membuat masyarakat Korea Selatan takut terjadi serangan dari Korea Utara jika terjadi pergantian partai yang berkuasa. Badan Intelijen Korea Selatan di mana Pak Choi bekerja ini dibentuk oleh partai berkuasa. Jadi, tidak heran jika Pak Choi turut membantu agar partai oposisi kalah sehingga bisa mempertahankan jabatannya. Diam-diam, Suk-yong merasa ada hal yang tidak beres. Dia tidak mengerti apa alasan penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara di perbatasan. Saat sedang memikirkan hal itu, Suk-yong mendapat telepon dari Direkturi yang memintanya datang ke Pyongyang untuk bertemu langsung dengan Kim Jong-il. April 1996, Suk-yong akhirnya sampai di Korea Utara. Pertama, dia dibawa ke suatu tempat untuk melakukan tes kesehatan. Tapi setelah darahnya diambil, Suk-yong jatuh pingsan. 뒤에 박 선생님 건강을 보다 정확하게 점검한다고 생각하십시오. 그 전력 수급 문제로 정전을 찾을 테니 크게 개념치 마시오.
Selanjutnya, Mo Taek melakukan interogasi pada Sukyong yang dalam kondisi setengah sadar. Dia ingin memastikan apakah Sukyong ada niatan lain selain berbisnis. Untungnya, Sukyong berhasil melewati interogasi tersebut tanpa membocorkan identitas aslinya. Ketika sudah tersadar, dia dibawa menggunakan kapal dengan mata tertutup. Mo Taek memutarkan hasil rekaman interogasinya. Dalam rekaman tersebut, Sukyong mengatakan bahwa uang adalah atasannya. Saat mendengarkan rekaman itu, Sukyong benar-benar tidak tahu apakah dia mengatakan hal yang benar saat diinterogasi, sehingga dia sudah menyiapkan alat untuk bunuh diri jika identitasnya ketahuan. Tak lama kemudian, kapal pun menepi. Sebelum bertemu dengan Kim Jong-il, Direktur Ri memberitahu untuk tidak melihat mata saat berbicara, tapi melihat kancing baju nomor 2, tidak boleh memotong pembicaraan dan jangan membantah. Kim Jong-il bertanya, berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan dengan bisnis iklan? Sukyong menjawab, keuntungannya bisa sampai 50 miliar. Tergantung keputusan ke depannya, bisnisnya bisa saja lebih besar. Jika ingin keuntungan yang besar, mereka perlu mendapat izin syuting iklan produk perusahaan besar Korea Selatan di objek wisata Korea Utara. Jika berjalan lancar, dalam 5 tahun keuntungan yang didapat bisa mencapai 120 miliar. Setelah menjelaskan seluruh rencana bisnisnya, akhirnya Kim Jong-il menyetujuinya. Dia juga meminta Sukyong untuk menjualkan barang-barang antik ke Korea Selatan. Singkat cerita, syuting pun mulai dilakukan. Hingga saat itu, hanya tempat-tempat wisata yang diperbolehkan untuk menjadi lokasi syuting. Sukyong harus mencari cara untuk bisa lebih mendekat ke area pengembangan nuklir. Sukyong kemudian mengusulkan pada Direktur Ri tempat lain untuk syuting, yaitu Yangbyon. Tapi Direktur Ri menolak, katanya daerah tersebut berada di bawah kekuasaan militer. Sukyong kemudian mendatangi Mo Taek. Dia berkata bahwa dia sebelumnya sudah berbicara dengan ahli arkeolog, dan katanya 5 km dari jalan utama Yangbayon dekat sungai banyak artefak yang belum ditemukan yang nilai jualnya sangat mahal. Jika hal itu benar, reputasi Mo Taek di masa depan akan meningkat. Mo Taek termakan bujukan Sukyong dan mengizinkan untuk syuting di Yangbayon. Mo Taek kemudian mengantar Sukyong ke daerah pinggir sungai. Tapi Mo Taek dan anak buahnya tidak bisa menemani menyuri tempat. Direktur Ri juga tidak bisa. Direktur Ri kemudian memasangkan pin sebagai tanda bahwa Sukyong adalah bagian dari mereka. Akhirnya, Sukyong berkeliling bersama wakil Direktur Kim. Betapa kagetnya dia saat melihat kondisi rakyat di sana. Banyak rakyat miskin kelaparan dan mayat tertumpuk begitu saja. Wakil Direktur Kim berkata, dia sangat mencintai negaranya, tapi dia juga tidak ingin negaranya diubah menjadi penjara oleh Kim Jong-il dan keluarganya. Sontak, Sukyong memberikan kode bahwa pin yang diberikan Direktur Ri adalah alat penyadap. Jadi, dia mengingatkan untuk hati-hati saat berbicara. 군의 철저한 감시를 받고 있기에 위수 지역 이탈이 불가능합니다. 선생을 그리로 모시고 갈 테니 그때까지 도구를 팽개칠 시간을 최대한 나도 내 조국을 사랑합니다. 지금 대체 무슨 말씀하시는 겁니까? Selanjutnya, mereka datang ke acara makan malam. Sukyong bertanya pada Direktur Ri di mana wakil Direktur Kim karena tidak terlihat. Direktur Ri menjawab, mulai sekarang mereka akan sulit bertemu dengan wakil Direktur Kim yang sudah dipindah tugas ke Rusia. Dia lalu memperingatkan Sukyong bahwa kerjasama mereka adalah yang pertama setelah 40 tahun lamanya. Dia tidak tahu atas perintah siapa wakil Direktur Kim berkhianat. Dia juga tidak peduli Sukyong pebisnis atau mata-mata. Yang pasti jika bisnis mereka gagal, semua yang terlibat tidak akan selamat. Desember 1997, tepatnya 15 hari sebelum pemilu presiden, Sukyong merasa khawatir jika ternyata Direktur Ri mengetahui identitas aslinya dan hanya pura-pura tidak tahu. Jika memang begitu, artinya Direktur Ri ingin melindungi proyek bisnis yang sudah disetujui oleh Kim Jong-il. Di samping itu, kondisi pemilu makin memanas karena dukungan rakyat kepada partai oposisi semakin besar. Kepala Badan Intelijen Korea Selatan mendesak Pak Choi untuk segera mendapatkan bukti konkret tentang nuklir milik Korea Utara. Apalagi, mereka sudah mendapatkan informasi bahwa jika Kim Dae-jung, calon presiden dari partai oposisi terpilih, tahun 1998, Badan Intelijen Negara Korea Selatan akan dihapus dan diubah menjadi Agensi Keamanan Nasional.
Mau tidak mau, untuk mempertahankan jabatannya, Pak Choi harus memikirkan cara agar Kim Dae-jung kalah. Pak Choi kemudian memerintahkan Suk-yong mengantarkan surat dari partai berkuasa untuk direkturi. Suk-yong bingung, dia tidak tahu apa alasannya harus membawa surat dari salah satu partai. Dia sendiri dikenal sebagai pebisnis yang tidak berurusan dengan politik. Dia khawatir identitasnya dicurigai jika membawa surat tersebut. Disinilah terjadi perbedaan pendapat antara Pak Choi dan Suk-yong. Menurut Suk-yong, bisnis iklan lebih penting dari sekedar memenangkan pemilu. Bisnis itu akan sangat bermanfaat ke depannya. Bukan hanya mengetahui tentang nuklir, tapi mungkin semua pergerakan Korea Utara bisa mereka ketahui. Namun Pak Choi tetap meminta Suk-yong lakukan saja apa yang diperintahkan organisasi. 9 hari sebelum pemilu, Pak Choi dan anggota parlemen dari partai berkuasa mengadakan pertemuan dengan direkturi. Suk-yong diam-diam memasang alat penyadap di ruang direkturi untuk mengetahui apa yang akan mereka bicarakan dan sebenarnya dirinya dimanfaatkan untuk apa. 선생님? 아, 기다리기 족족하실까봐 뭐 여쭤볼 것도 있고. 아이고 차장님. Dalam pertemuan tersebut, pihak Korea Selatan meminta Korea Utara untuk melakukan serangan militer yang lebih besar dari sebelumnya, agar rakyat tidak memilih Kim Dae-jung. Mo Taek yang ikut dalam pertemuan itu mengusulkan menggunakan nuklir. Sontak, direkturi langsung berkata untuk jangan sembarangan bercanda dengan hal itu. Namun, terlepas dari percaya atau tidaknya mereka bahwa Korea Utara memiliki nuklir, anggota parlemen Korea Selatan setuju saja jika ingin menggunakan nuklir. Katanya, serangan darat dan kapal selam sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Pembicaraan mengenai hal itu dilanjut lebih dalam hanya oleh Pak Choi, direkturi dan Mo Taek saja. Pak Choi menyampaikan bahwa isu adanya nuklir membuat partai berkuasa Korea Selatan merasa khawatir. Jika menggunakan nuklir sekarang, partai berkuasa yang akan disalahkan. Jadi dia meminta Korea Utara melakukan serangan darat, namun dengan skala yang lebih besar. Sasarannya yaitu 6 pulau terluar. Pak Choi ingin serangan dilakukan seperti kondisi perang sungguhan. Direkturi pun mengingatkan bahwa saat itu bisnis iklan sedang menghangatkan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Jika serangan dilakukan, bukan hanya bisnis iklan yang hancur, hubungan dingin Utara Selatan akan membeku lagi. Pak Choi tidak peduli. Menurutnya, hubungan Utara Selatan memang sudah beku. Tidak ada bedanya jika dibekukan sedikit lagi. Pak Choi menawarkan bayaran 400 miliar untuk serangan tersebut. Saat itu juga, Mo Taek langsung mengirimkan tawaran tersebut ke Menteri Pertahanan Korea Utara. Suk-yong yang sudah mendengar semuanya menunggu dengan cemas apakah tawaran tersebut akan diterima pihak utara. Tidak butuh waktu lama, mereka pun mendapat jawaban kalau tawaran tersebut diterima. Menteri Pertahanan mengatakan pada Mo Taek bahwa dari 400 miliar yang ditawarkan, 40 miliar akan disisipkan untuk Biro Keamanan. Ketika Pak Choi kembali ke kamar hotelnya, dia terkejut melihat Suk-yong sudah menunggu di dalam. Saat itu, Suk-yong menyampaikan ketidaksetujuannya dengan pemikiran Pak Choi. Dia sudah tidak percaya lagi dengan badan intelijen dan juga Pak Choi yang rela melakukan segala hal demi mempertahankan jabatan. Tapi, Pak Choi tidak merasa bersalah. Dia menganggap dirinya hanya melakukan tugas bangsa dan negara. Setelah itu, Suk-yong bertemu dengan direkturi. Mereka bersepakat akan bekerja sama untuk menggagalkan serangan Korea Utara ke Korea Selatan. Bagi mereka berdua, bisnis iklan bukan hanya soal uang, tapi untuk membuktikan bahwa Utara dan Selatan bisa bekerja sama. Mereka berdua kemudian melakukan pertemuan dengan Kim Jong-il. Suk-yong menjelaskan, jika serangan dilakukan, bisnis iklan dan penjualan barang antik akan terganggu. Berdasarkan survei, dukungan terhadap Kim Dae-jung kemungkinan akan tinggi hingga pemilu. Jika setelah serangan dilakukan, ternyata Kim Dae-jung tetap memenangkan pemilu, lalu mengetahui ada intervensi militer dari utara, maka akan ada konflik besar dengan selatan. Bisnis iklan akan berhenti,
perusahaan besar akan menarik diri dan penjualan barang antik juga berhenti. Direkturi juga menambahkan bahwa masyarakat Korea Selatan ragu pada keaslian serangan sebelumnya di Panmunjom. Kim Jong-il kemudian memanggil Mo Taek yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka di balik pintu. Kim Jong-il menanyakan pendapat Mo Taek jika perintah penyerangan dibatalkan. Mo Taek menjawab, orang selatan akan meremehkan utara dan menganggap mereka lemah. Menurutnya, jika ada yang menentang keputusan tersebut, pastilah para anti-komunis dan pengkhianat. Suk-yong kemudian berkata bahwa sebenarnya pihak selatan memberikan 400 miliar untuk biaya penyerangan, tapi Kim Jong-il taunya 360 miliar. Suk-yong meminta Kim Jong-il menebak sendiri siapa yang menggelapkan 40 miliar. Saat itu, raut wajah tegang tergambar jelas di wajah Mo Taek. Direkturi berkata, bisnis iklan telah berhasil membuat dunia mengetahui keindahan Korea Utara dan menunjukkan bahwa utara dan selatan bisa harmonis. 400 miliar tidak sebanding dengan dampak buruknya, sedangkan bisnis akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Akhirnya, Kim Jong-il memutuskan untuk membatalkan perintah serangan. 3 hari sebelum pemilu, orang-orang dari partai berkuasa mulai ketar-ketir karena Korea Utara tak kunjung melakukan serangan. Dan akhirnya, sesuai hasil survei, pemilu dimenangkan oleh Kim Dae-jung. Setelah 50 tahun merdeka, rezim berkuasa tergantikan. Atas kemenangannya, Kim Dae-jung menyuarakan untuk harmonisasi hubungan antara Korea Utara dan Selatan. Direkturi memberikan hadiah pada Suk-yong sebagai perayaan keberhasilan mereka. Di sisi lain, Pak Choi dan anggota parlemen menyerang Suk-yong dengan mengeluarkan berita bahwa agen rahasia Korea Selatan mengunjungi Korea Utara dan membocorkan informasi rahasia negara. Sesaat setelah berita itu beredar, direkturi langsung mendatangi kamar hotel Suk-yong. Dia kecewa dengan kenyataan bahwa Suk-yong telah mengelabui banyak pihak, bahkan Kim Jong-il sekalipun. Namun dia juga tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa Suk-yong jugalah yang membuat hubungan utara dan selatan membaik. Direkturi kemudian memberikan paspor khusus agar Suk-yong bisa keluar dari Korea Utara sebelum para petinggi mengetahui berita tersebut. Suk-yong hanya memiliki waktu 1 jam saja untuk pergi, tapi dia khawatir dengan keselamatan direkturi. Direkturi pun menjawab, hanya dia yang mengerti ekonomi kapitalis, jadi dia tidak akan dibunuh. Sejak saat itu, direkturi tak pernah terlihat lagi di Beijing. Mo Taek dan anak buahnya ditangkap karena terbukti korupsi. Suk-yong sangat berharap bisa bertemu lagi dengan direkturi. Di Korea Selatan, kejaksaan sedang sibuk melakukan penyelidikan mengenai rangkaian kasus pemilu dan penyerangan Panmunjom. Badan Intelijen Negara Korea Selatan dibubarkan dan digantikan dengan Agensi Keamanan Nasional. 5 tahun kemudian di studio syuting Shanghai, China, untuk pertama kalinya model Korea Utara akan bekerja sama dengan model iklan Korea Selatan. Di acara itulah Suk-yong melihat kembali direkturi. Direkturi memakai jam pemberian Suk-yong dan Suk-yong memakai penjepit dasi pemberian direkturi. 반갑습니다. 5 tahun setelahnya, Black Venus aktif di berbagai bidang karir. Juni 2010, ia ditahan karena dianggap melanggar hukum keamanan nasional dengan tuntutan spionase, menyebarkan informasi negara, penyadapan, dan lain-lain. Hampir semua pasal hukum keamanan nasional dituntutkan padanya. Mei 2016, Black Venus bebas setelah 6 tahun penjara. 2 tahun kemudian, pada 2018, pertemuan pemimpin Korea Utara dan Selatan dilaksanakan. Seperti itulah kisah tentang mata-mata Korea Selatan dengan codename Black Venus yang ditugaskan untuk mencari tahu perkembangan teknologi nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong-il. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.